Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang bagi yang berada kami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia. Yang pertama, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan kontrak kerja. Kontrak kerja itu adalah kesepakatan bagaimana sistematika mengajar dosen dan mahasiswa. Pada kontrak kuliah kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan sistematika bagaimana kalian mempunyai nilai atau nanti singkatan tidak ada komplain, setidaknya begitu. Jadi rentang nilai 80 sampai 100, yaitu di nilai akhir adalah 4 atau nilai akhir hurufnya A dengan keterangan lulus. Selanjutnya nilai 70 sampai dengan 79, nilai akhir angkanya 3, nilai akhir hurufnya B dan keterangannya tetap lulus. Selanjutnya di angka 60 sampai 69, nilai akhir angka yaitu 2 dan nilai akhir hurufnya C masih tetap tergolong lulus. Sedangkan rentang nilai 50 sampai 59, nilai akhir angka 2,50, nilai akhir B masih bisa dikatakan lulus, tetapi ini menyangkut nasib IP, indeks prestasi kalian. Artinya dengan nilai B kalian harus mengulang. Kalau dikatakan lulus, tetapi harus mengulang karena indeks prestasi kalian tidak sampai pada 3, nah kalau di bawah 49 maka kalian dianggap tidak masuk. Pak, bagaimana untuk bisa dikatakan lulus tetapi tidak mengulang? Maka yang pertama adalah nilai kehadiran. Nilai kehadiran menjadi prioritas. Sama dengan tugas, nanti ada tugas makalah yang dipresentasikan, tugas individu yang porsinya sama 15% keseluruhan. Selanjutnya ujian tengah semester 25% dan UAS 30%. Dari sini ada yang mau ditanyakan dari Bapak yang mengenai kehadiran dan pokok nilai yang harus dicapai oleh kalian? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya perkenalkan nama saya. Ini nama saya Eko Adi Suwito dan ini nomor kontak saya 082 334 149 Rinto 8. Kalau ada persoalan terkait dengan bahasa Indonesia silakan hubungi di nomor kontak ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu menghargai keanekaragaman pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Artinya, pada capaian pembelajaran ini kita diwajibkan untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling tidak memberikan komentar dalam bentuk apapun. Yang kedua, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan.
Dalam mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mahasiswa harus mampu berpikir, bersikap, dan rasional. Dan di situ fungsinya kenapa bahasa Indonesia menjadi mata kuliah wajib, yaitu ada di NKU 0014. Kenapa menjadi mata kuliah wajib? Ini yang harus ditekankan kepada mahasiswa, yaitu mampu berpikir, bersikap, rasional. Dalam pemikiran seorang mahasiswa, yaitu harus bersikap idealis. Selanjutnya, dalam sikap idealis itu harus diwarnai dengan beberapa riset, beberapa temuan, beberapa penelitian yang bersifat ilmiah. Sehingga idealisme seorang mahasiswa itu baru bisa ditemukan, baru bisa diberi pakan yang jelas bahwa riset itu adalah hasil akhir. Bahasa Indonesia, kembali lagi kepada bahasa Indonesia. Pak, misalkan kami mulai dari SD atau TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah bahasa Indonesia itu selalu ada, Pak. Kami di rumah dengan keluarga menggunakan bahasa Indonesia, dengan teman menggunakan bahasa Indonesia, dengan tetangga menggunakan bahasa Indonesia. Kuliah ada lagi Pak materi bahasa Indonesia. Ada yang bisa menjawab? Di sini jawab, silakan. Menurut pendapat saya sendiri, mengapa kita menggunakan bahasa Indonesia baik di jenjang SD, SMP, SMA maupun di tingkat perguruan tinggi maupun di kehidupan sehari-hari? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang dimiliki oleh negara Indonesia, sehingga wajib untuk masyarakat Indonesia untuk menerapkan adanya bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai penduduk atau warga Indonesia, warga negara Indonesia, kita wajib menanamkan tanah air Indonesia pada diri. Kita harus wajib menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Contohnya adalah begini. Sebelum terbentuk menjadi sebuah bahasa, maka bahasa yang ada, bahasa yang muncul di negara Indonesia itu pertama kali apa? Bahasa Melayu kuno. Yang pertama kali adalah bahasa Melayu kuno. Bukan tiba-tiba muncul bahasa seperti apa yang kita gunakan saat itu, tidak. Jadi banyak prosesnya. Prosesnya adalah bahasa Melayu kuno. Pada bahasa Melayu kuno, di situ muncul banyak penjajahan atau pemakaian frase-frase luar. Kosakata luar itu banyak diadopsi oleh bahasa Indonesia, pun juga bahasa Indonesia banyak diadopsi oleh frase-frase bahasa luar. Pada ejaan bahasa Indonesia, yang pertama, ejaan itu pada bahasa Melayu kuno itu ditemukan oleh, kita lanjut pada set selanjutnya, yaitu ejaan memuat aturan tentang pemakaian huruf yang mencakup jenis, penggunaan serta tata cara perangkaian dan pemisahannya. Penulisan kata termasuk penulisan unsur serapan dan pemakaian tanda baca. Jadi dengan adanya ejaan, maka penggunaan bahasa Indonesia itu semakin difokuskan kepada bahasa yang sebenarnya, yaitu pemisahannya jelas, terus penggunaan serta tata cara perangkaiannya dan semuanya jelas. Ini adalah ejaan
sejarah ejaan, yaitu yang pertama adalah ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen itu apa? Ejaan Van Ophusen itu adalah nama orang. Van Ophusen itu adalah nama seorang pedagang pada waktu 1901 kita masih dijajah oleh Belanda. Pada waktu itu kita kedatangan seorang pedagang dari Belanda namanya Van Ophusen yang sekaligus dia punya gelar sebagai ahli bahasa di Belanda. Dengan itu Van Ophusen menciptakan bahasa Indonesia, dengan ejaan Van Ophusen. Nanti ada contohnya ejaan Van Ophusen seperti apa. Sudah berkembang ejaan Van Ophusen pada tahun 1947. Ejaan Van Ophusen diperbaharui menjadi ejaan Swandi. Swandi itu siapa? Swandi adalah pribumi Indonesia yang dia juga sudah mulai memahami bagaimana perkembangan dan penggunaan bahasa Indonesia, sehingga Swandi mencoba untuk memperbaiki ejaan Van Ophusen. Selanjutnya adalah ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan itu adalah ejaan yang memperbaiki ejaan Swandi pada ejaan sebelumnya pada tahun 1956 sampai dengan 1961. Ejaan pembaruan muncul lagi namanya ejaan Malindo. Ejaan Malindo itu adalah ejaan Malaysia dan Indonesia. Jadi ejaan Malindo itu adalah mencoba diciptakan untuk mempererat hubungan, karena kedua negara tersebut antara Islam dan antara Indonesia dengan Malaysia itu adalah dua negara yang saling berdempetan dan sama-sama berbasis negara Muslim atau negara Islam, sehingga dimunculkanlah ejaan Malindo agar keduanya semua mempunyai kerjasama yang baik. Tetapi ejaan Malindo itu tidak bertahan lama, maka muncullah ejaan-ejaan LDK, lembaga-lembaga yang dimunculkan, dan sampai pada akhirnya 17 Agustus 1972 muncullah ejaan yang disempurnakan seperti yang kita gunakan saat ini. Pak, kita menggunakan ejaan yang disempurnakan itu terlalu kaki, baik dalam berdialog dengan teman, dengan keluarga, juga dengan lingkungan, itu terlalu kaku misalkan, karena ejaan yang disempurnakan itu terlalu resmi. Nah, hal-hal yang seperti itu, rasa malu yang ditumbuhkan di hati kalian itu yang menjadi racun dalam bahasa. Maka akan terlengser bahasa Indonesia dan digantikan oleh bahasa-bahasa yang dianggap adalah bahasa tidak kaku. Ini adalah beberapa contoh beberapa ejaan dalam bentuk penulisan U pada Van Ophusen itu OE. Makanya pada penulisan Soeharto dan Soekarno, penulisan ini sebenarnya bukan karena Soekarno atau Soeharto, tetapi penulisan Soe ini pada ejaan Van Ophusen ini dibaca menjadi U. Agar tidak menjadi atau terjadi pemborosan huruf, maka muncul Swandi dengan penulisan U juga. Tetapi sayangnya pada ejaan Swandi yang berubah hanya ini saja, sementara yang lain itu tidak ada perubahan. Makanya muncullah ejaan yang disempurnakan. Tujuan penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia yang pertama menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia
dengan perkembangan bahasa Indonesia. Semakin hari, semakin tahun, negara itu pasti berkembang. Berdasarkan perkembangan itu, pribumi yang ada di negara itu, maka ipteknya juga akan berkembang, ilmu pengetahuan teknologi dan semuanya akan berkembang. Makanya dimunculkan beberapa penyesuaian ejaan. Yang kedua adalah membina ketertiban dalam penulisan dan tanda baca. Di sini dijelaskan bahwa membina ketertiban dalam penulisan dan tanda baca. Jadi pada tanda baca yang begini atau ada banyak sebenarnya, ada yang begini. Pada begini kalian bacanya apa? Jam. Tapi kalau pada penulisan Van Ocean atau Swandi ini dibaca yang oke, kita coba geser lagi ke atas. Oke, kita lihat huruf Y. Ada enggak di sini? Y tidak ada. Ada ya? Ini adalah penulisan yang. Karena efisiensinya ini adalah salah, maka buat apa jika tulisan jam kita baca yang misalnya? Jadi munculkanlah perubahan bahasa. Oh ini huruf J menjadi Y. Ini adalah beberapa contoh penulisan ejaan dulu, ejaan mulai dari ejaan Van Ocean, ejaan Swandi hingga sampai ejaan yang disebut mereka. Ini adalah beberapa contoh penggunaan bahasa ejaan yang salah tapi tetap menjadi prioritas utama dalam penyampaian ejaan yang dilakukan oleh kita. Contoh, bulan itu biasa, bulan 2 itu biasanya Februari, tapi terkadang kita membacanya Februari ini contohnya. Februari, November, atau izin. Ada tidak di sini yang menggunakan kata izin? Ada. Pak izin, formal kamar izin. Kenapa izin itu kok masih menjadi suatu hal yang booming? Seharusnya benar adalah izin. Pak izin bukan kamar izin. Salah, tapi masih dilakukan. Ini yang harus dilakukan pembenaran. Berhati-hatilah, nasihat bapaknya kira-kira yang salah. Nasihat apa nasihat? Oke, kita buktikan nanti. Karena sepertinya masih ragu. Apa nasihat, apa nasihat? Oke, kita lanjut. Apa nasihat, apa nasihat? Di sini ada penulisan yang pertama adalah apotek. Penulisannya apotek, kita bacanya apotek. Selanjutnya akhlak. Benar nggak ini? Dari kedua ini benar nggak? Dari atlet dan apotek. Benar? Enggak, kalian bacanya setiap harinya. Oh iya, itu biasa. Kenyataannya adalah apotek, atlet. Kenyataannya oke. Tapi kalau kita paham bahwa penulisannya adalah apotek dan atlet. Selanjutnya atmosfer, cendramata, cendramata. Kalian bilang cendramata. Kira-kira ini sudah ada versi yang baru dan tidak baru.
Tinggal kalian menyesuaikan, oh ternyata bahasa yang saya gunakan salah. Berarti yang benar adalah ini, tapi kok kaku ya? Misalkan. Definisi. Banyak orang menggunakan definisi. Konkret. Teoretis menjadi teoritis. Kenapa? Karena kalian kepada induknya. Induk katanya adalah teori. Maka berubah menjadi teoritis. Sistematika menjadi sistematika. Kaidah menjadi kaidah. Selanjutnya di sini adalah kembali kepada yang tadi nasihat. Tadi bilang nasihat. Padahal di sini ada penggunaan, ada kata baku, ada kata tidak baku. Hakikat dan hakikat. Jadi silakan Anda sebagai warga negara yang baik dalam artian adalah menggunakan bahasa, penanaman bahasa. Makanya saya sampaikan tadi bahwa Pak mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah kita masih dihadapkan pada bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kenyataannya masih banyak penggunaan bahasa Indonesia yang salah yang harus digunakan, sehingga kalian benar-benar tertanam pada jiwa kalian adalah jiwa yang benar-benar nasionalisme. Ini gambaran dan itu saja pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Mengenai topik ejaan, ketika kita berbicara ejaan, bagaimana kita bisa melihat dan memilah atau memilih apakah itu ejaan yang baku maupun tidak baku dalam kehidupan maupun dalam pembelajaran. Aspeknya bagaimana? Aspek masuk ejaan itu bagaimana? Baik, ini ibarat kita ke Majas dulu. Kita punya mobil rusak. Bagaimana kita bisa melihat kerusakan mobil itu? Maka kita harus bawa ke siapa? Atau ke orang yang pintar dan menguasai tentang mobil. Jadi sama. Bagaimana kita bisa menguasai aspek atau pemilahan bahwa itu adalah ejaan yang baik atau tidak baik? Berarti kita harus paham dulu. Kita harus menanamkan ejaan yang baik pada diri kita. Baru kita bisa memahami bahwa oh ini tidak baik. Jadi orang yang bisa menilai ketidakbaikan ejaan bahasa itu adalah orang yang paham dengan ejaan. Pahamkan diri kalian dulu dengan ejaan, baru kalian bisa memilih bahwa ini adalah ejaan yang tidak baik. Kalau ini adalah ejaan yang bisa merusak tatanan bahasa Indonesia, jika harus tetap dan bertahan dalam dialog selanjutnya. Konsepnya adalah kalian harus belajar, terus belajar. Jangan kemudian memunculkan bahasa bahwa SD sudah ada bahasa Indonesia, SMA bahasa Indonesia, SMP terus sampai kuliah bahasa Indonesia. Kenapa Pak? Ternyata kalian tidak paham. Ada lagu Indonesia. Dari mana muncul N? Penulisannya I. Coba ada kalian nggak percaya Indonesia. Kalau bilang Indonesia kaku Pak. Memang penulisannya I. Indonesia kaku. Tapi yang kaku itu yang benar. Kalau kita mau melakukan konsep pembenaran terhadap ejaan, maka kita abaikan sesuatu hal yang diajarkan.
Sekian pertemuan bahasa Indonesia dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.